Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya tentang tematik tema 1. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semester 1, kelas 3, SD atau MI. Langsung aja ya ke materinya. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak masih ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk hidup ya anak-anak. Kita bertumbuh dan berkembang terus-menerus. Nah, dalam gambar ini ada gambar ketika bayi hingga dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Jadi, manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya anak-anak. Dari bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nanti ketika kita sudah dewasa, mungkin tinggi badan kita tidak bertambah, tapi di situ terjadi perkembangan juga. Perkembangan secara emosi dan perkembangan secara pikiran manusia. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, ini adalah gambar Udin ya, Nana ya, ketika kecil. Dari bayi yang hanya bisa digendong sama ibunya, lalu bisa merangkak, kemudian bisa berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi saat ini adalah saat bayi kita bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Nah, ini adalah perubahan yang dialami oleh Udin dari sejak bayi. Begitu juga dengan kita. Tidak mungkin ya anak-anak saat kalian lahir dari kandungan ibu langsung bisa berjalan atau bisa lari langsung. Tidak mungkin ya anak-anak ya. Pasti melalui beberapa tahap ya. Seperti bayi dulu. Nah, setelah bayi nanti bisa bangun. Setelah bangun bisa tengkurap, kemudian bisa merangkak, lalu bisa berjalan. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar? Nah, di sini gambar pertama Udin minum susu. Gambar kedua Udin sudah mulai makan. Perubahan yang sudah mulai makan. Nah, waktu kecil ya anak-anak kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Waktu kecil anak-anak pasti disuapin oleh orang tua. Nah, setelah kita tumbuh dewasa, kebutuhan makanan kita bertambah ya anak-anak, tidak hanya minum, perlu makan makanan bergizi. Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan kita makan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Jadi kemandiriannya terus bertambah. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Nah, pasti mengalami ya anak-anak ya. Semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin tadi. Coba mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembangan dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, coba anak-anak bisa bertanya sama orang tuanya, "Mah,
waktu kecil saya itu bisa merangkak umur berapa, bisa berjalan umur berapa, lalu waktu kecil saya itu makannya bagaimana. Yang ketiga, informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Nah, kalian bisa juga bertanya sama orang tuanya, waktu aku lahir berat badanku berapa, tinggi badanku berapa, ya. Nah, selain itu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuan dalam merangkak dan berjalan. Nah, kalian bisa tulis nanti di situ ya, bisa kalian tanya orang tuanya. Nah, aku lahir dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian, merangkak pada umur sekian, berjalan umur sekian. Nah, anak-anak bisa tulis itu pertumbuhan dan perkembangan kalian. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu, akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tumbuk minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. 1. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. 2. Lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan, lalu tangan kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan, kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat dibariskan dengan gerakan yang lama sampai kuat, misalnya bertepuk tangan dengan jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, baiklah sekarang kita akan lakukan latihan. Lakukan kegiatan manja kepada orang tua di rumah ya anak untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan seperti di bawah ini. Misalnya, A. Di mana tempat aku dilahirkan? Berapa berat badanku saat lahir? C. Berapa tinggi badanku saat lahir? D. Berapa usiaku saat pertama kali bisa merangkak? Berapa usiaku saat pertama kali bisa berjalan? Nah, perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, jadi kalian amati gambar-gambar yang di atas. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah apa? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah apa ya? Hanya sampai di sini dulu ya materi kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.